Oke, selamat sore, selamat petang. Assalamualaikum. Masih bersama Jastro, orang paling katro di Bekasi. Video kali ini gue mau mencoba ini ya, ganti mix Xiaomi Yi. Jadi kemarin kan masih pakai mic HP itu, jadi sekarang ya udah mencoba pakai mic clip on, cuman ya masih merek yang masih abal-abal. Wah, ini nggak pagi, nggak siang, nggak malam, barangnya sama mobil truk kontainer. Jadi repotnya action cam yang belum ada pot eksternal jack mic eksternalnya, ya saat ngeditnya harus gabungin itu. Jadi aduh, lumayan ribet juga ya. Di sisi lain ngelatih kesabaran, di sisi lain ya budgetnya belum ada. Cuma mau review suara dari mic yang gue pakai. Kalau emang bagus ya terusin, kalau nggak bagus, kurang bagus ya ntar nyari lagi yang sesuai budget. Maklo masih pemula, newbie. Sebenarnya buat pemula kayak gue sih masih banyak sih yang perlu ditanyain. Kayak action cam itu cara ngecasnya yang bener itu gimana. Sebenarnya boleh nggak buat jangka panjang ngecas baterai itu langsung colok action camnya? Waduh, si abang, woi. Jadi kata-katanya sih itu kalau mau awet action camnya harus pakai dock cas. Jadi tempat cas itu jadi dicopot dulu baterainya. Katanya sih biar awet gitu. Aduh, semua pengen cepet. Terus mengenai masalah jenis memory cardnya, kan action cam sekarang kan udah support 4K, jadi 4K. Kalau emang kita gunain itu rekaman yang kualitas 4K 4K, ya kita harus sesuai dong memorinya. Jadi yang mungkin yang speed 10 yang ekstrim apa-apa itu bahasanya dah. Kan ada itu tipe-tipenya ya. Tapi kalau sebatas mungkin record cuma full HD yang 1080 atau bahkan 720 ya memory card yang kelas 10 yang biasa mungkin udah bisa, karena batas nge-write sama nge-read-nya itu si memori udah cukup buat untuk ukuran full HD, bahkan untuk yang HD yang 720. Lain hal cerita kalau yang sama yang 4K. Kalau 4K itu emang khusus, bagi 4K yang ultra itu kan. Kalau memorinya nggak support ya pasti gambarnya patah-patah. Saat kita rendering, kita edit ya hasilnya pasti ya kurang bagus lah, mungkin patah-patah juga. Tapi kelebihan action cam sekarang sih ada ini sih warningnya. Jadi
pas saat kita record kita pakai memori tertentu gitu kan, terus pakai resolusi apalah gitu, pakai resolusi apa, jadi ntar kita lihat aja di ininya, di mananya, di apa itu namanya, pemberitahuan di display itu nongol. Kalau emang si memory card yang kita pakai itu support dengan video yang kita ambil, dengan resolusi yang kita ambil, maka si di tampilan itu nggak ada warning apa-apa. Karena gue pernah ngalamin, jadi nggak ada warning misalnya, ya so normal gitu. Cuman kalau posisinya misalnya memorinya itu nggak support, lebih dibilang kelasnya kelas 10 tapi yang biasa, tapi kita ngerekamnya kualitasnya yang 1080 bahkan yang 4K, yang 4K. Itu ada keterangannya kemarin gue ngerekam itu, ada keterangannya memory card slowly. Jadi keterangannya memory card slowly itu dalam artian mungkin pas saat read-nya, saat menulis di rekaman di memory card-nya itu speednya nggak sesuai, mungkin akan mempengaruhi mungkin akan mempengaruhi dari si kualitas hasil video kita. Ya gue sih belajar dari otodidak, sedikit-sedikit dari buka-buka Google, YouTube, ya sering-sering aja kalau aja bermanfaat. Karena ada yang bilang memori, ada yang rata-rata kan orang terpaku SanDisk kelas 10, kan ada yang putih, ada yang merah, ada yang ekstrim. Ya berangkat sebar banget abang. Jadi kalau yang putih ada yang bilang patah-patah. Sebenarnya bukan masalah di patah-patah apa enggaknya. Pertama, pastiin dulu kita beli memori itu di official store bukan, asli kah atau palsu, apa abal-abal, kita nggak tahu. Makanya kalau buat beli memory card mendingan kita ke official store, jadi yang garansi resmi lah istilahnya. Ya terserah mau di online, yang toko-toko yang kalian percaya nggak masalah. Karena untuk saat ini sih memory card udah hampir ternyata banyak yang palsu. Jangankan memory card, apapun itu produk semuanya bisa dipalsuin. Ya itu ntar risikonya. Lebih-lebih memori di SMK ini kan kerjanya lumayan sadis lah bahasanya. Kita record, ntar habis itu kita hapus kan, habis udah jadi ntar kita record hapus. Jadi si memori itu kalau boleh dibilang yang kelasnya biasa-biasa aja sih, mungkin ya lama-lama rusak. Kalau gue sendiri, aduh ya bang, bahaya banget, aduh itu rokok. Jadi jangan terpaku masalah kok SanDisk bagus, Toshiba bagus, enggak. Yang penting Samsung bagus, semuanya bagus, asalkan asli sesuai dengan rekomennya kelasnya masing-masing. Misalnya buat 4K yang mana, buat yang Full HD yang mana gitu. Karena gue sendiri aja pakai apa? Pakai Vigen, bukan ini nih, bukan iklan. Ini Vigen. Karena apa? Ya emang kayak dari dulu gue udah yakin aja dari zamannya HP zaman dulu Symbian yang apa itu, yang model apa itu, gue pakainya Vigen. Bahkan di memori RAM di HP, di PC, di laptop, semuanya gue pakai Vigen dan nggak ada masalah. Dan belinya di official store. Sekali lagi, belinya di official store, jangan di toko-toko sembarangan, takutnya KW. Oke semuanya, mungkin itu ya sedikit yang mungkin unek-unek buat
newbie kayak gua nih yang terjun baru mencoba menjajal dunia ngeplok itu ya, banyak sih nggak taunya liku-likunya. Yang jelas semuanya itu bisa dipelajarin asalkan kita mau. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. See you next, bye. Assalamualaikum.